Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang hari ini sudah datang ke ruangan bimbingan kelompok untuk melakukan bimbingan kelompok yang sudah kita sepakati kemarin bahwa kita akan melakukan bimbingan kelompok pada hari Senin tanggal 6 Desember tahun 2020 jam 1 WITA. Untuk melakukan bimbingan kelompok, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada kondisi sehat? Alhamdulillah. Sehat. Baik Bu. Alhamdulillah ya. Baiklah, di sini sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita agar kita mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, saya mau persilakan untuk salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Baik, biar saya saja Bu. Saya persilakan. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Baik, terima kasih kepada Sama-sama. adik Faisal. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Di tahap awal bimbingan kelompok, Ibu ingin menanyakan kepada adik-adik terlebih dahulu, apakah kalian sudah mengerti tentang pengertian dari bimbingan kelompok? Belum Bu. Belum, Bu. Oke, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari bimbingan kelompok. Jadi pengertian bimbingan kelompok yaitu menurut Prayitno tahun 1995 mengemukakan bahwa bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yang artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan untuk peserta lainnya. Sementara menurut salah satu ahli lainnya, yaitu Romlah tahun 2001, mendefinisikan bahwa bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi kelompok. Jadi bimbingan kelompok ini ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada diri siswa dan mengembangkan potensi siswa. Dari beberapa pengertian bimbingan kelompok itu, maka kita dapat menyimpulkan bahwa bimbingan kelompok ini merupakan suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan lain sebagainya, di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang lebih optimal. Selain pengertian dari bimbingan kelompok, jadi bimbingan kelompok ini juga memiliki tujuan. Tujuan umum layanan bimbingan kelompok ini adalah berkembangnya kemampuan sosialisasi siswa, khususnya kemampuan komunikasi peserta layanan. Dalam kaitannya ini sering menjadi kenyataan bahwa kemampuan bersosialisasi atau komunikasi seseorang sering terganggu oleh perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang tidak objektif, sempit, dan terkukung serta tidak efektif. Selain ada tujuan umum, di sini juga ada layanan khusus, di mana layanan bimbingan dan konseling bimbingan kelompok dalam bimbingan konseling ini menambah topik-topik tertentu yang mengandung perasaan aktual atau hangat dan menjadi perhatian peserta. Melalui dinamika kelompok yang intensif, pembahasan topik-topik itu mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang diwujudkannya tingkah laku yang lebih efektif. Dalam hal ini, kemampuan berkomunikasi verbal maupun non-verbal ditingkatkan. Jadi dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, tujuan utamanya itu supaya peserta didik yang awalnya dia pasif, siswa yang awalnya dia pasif, dia bisa berubah menjadi dia lebih aktif lagi. Selanjutnya di sini juga ada manfaat dari bimbingan kelompok. Nah, jadi salah satu ahli ini, Winkel dan Sri Hastuti tahun 2004 juga menyebutkan manfaat layanan bimbingan kelompok, yaitu mendapatkan kesempatan untuk berkontak dengan banyak siswa, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh siswa, siswa dapat menyadari tantangan yang akan dihadapi, siswa juga dapat menerima dirinya setelah menyadari bahwa temannya sering menghadapi persoalannya, kesulitan dan tantangan yang kerap kali sama, dan lebih berani mengemukakan pandangannya sendiri bila berada dalam kelompok.
Selanjutnya diberikan kesempatan untuk mendiskusikan sesuatu bersama. Lebih bersedia menerima suatu pandangan atau pendapat bila dikemukakan oleh seorang teman daripada yang dikemukakan oleh seorang konselor ya. Di sini juga ada asas bimbingan kelompok, yaitu ada 4 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain. Jadi dalam kita melaksanakan bimbingan kelompok itu terdapat 4 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, kita tidak boleh memberitahu apa saja yang kita bahas kepada kelompok lain atau orang lainnya. Jadi sifatnya rahasia. Selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa yang dirasakan dan dipikirkannya, tanpa adanya rasa malu. Jadi nanti saat kita melaksanakan proses bimbingan kelompok ini, kita lebih terbuka lagi tanpa ada rasa malu, dan kita lebih bisa mengemukakan pendapat kita, ide-ide kita atau saran kita ya. Selanjutnya ada asas kesukarelaan, di mana semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan tanpa rasa malu atau dipaksa oleh teman atau pemimpin kelompok. Dan yang terakhir ada asas kenormatifan. Di sini semua orang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Baiklah adik-adik, kita hari ini akan melakukan perkenalan. Jadi setelah Ibu menjelaskan tentang pengertian dari bimbingan kelompok, asas, tujuan, manfaat ya. Jadi Ibu rasa apa yang Ibu jelaskan tadi kalian sudah memahami ya. Jadi kita langsung saja untuk perkenalan. Jadi yang diperkenalkan itu apa saja? Ada nama, kelas, alamat, hobi ya. Kemudian siapa dulu yang ingin berkenalan? Ibu tunjuk saja ya. Dari yang ujung ya. Nama, kelas, hobi, alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faisal Manda Pratama. Saya kelas 12 IPA 5. Hobi Main raket. Main iya, Bu. badminton ya? Badminton, Bu. Oke, Ya, betul, Bu. selanjutnya Alamat Jaras, Bu. Jaras. Iya, Bu. Selanjutnya Baik, perkenalkan nama saya Aldi, kelas 12 IPA 7. Hobi saya, main tenis. oh ya, Oke, alamatnya. alamatnya di Beliau. Oke, terima kasih untuk Aldi. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Rina, saya kelas 12 IPA 1, hobi saya menulis. ya, alamat saya Bangun Sari. Terima kasih untuk adik Rina. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Elma Nanda, saya kelas 12 IPA 1, hobi saya makan. ya Bu, Alamatnya. alamat Bangun Sari. Oke, terima kasih pada adik-adik karena sudah memperkenalkan diri. Di sini kita langsung masuk ke ice breaking ya, dimana ice breaking ini supaya kita tidak terlalu tegang ya kan. Jadi di sini nama gamesnya itu ada konsentrasi, yang artinya dari namanya saja kita udah tahu bahwa itu games konsentrasi, dan pasti tujuannya supaya kita lebih konsentrasi. Jadi udah pernah main belum gamesnya? Pernah. Pernah ya. Oke, ada yang udah, ada yang belum. Jadi kita contohkan. Baik, kita langsung aja ke gamesnya ya, ke ice breakingnya. Jadi sama-sama ngikutin gerakan Ibu ya. Paham? Bu. Ibu, Konsentrasi, konsentrasi dimulai dari Ibu Faisal. Eko. kok Ibu Faisal? Iya, langsung aja, Cok. Namamu cowok, nama dari siapa? Aku Aldi, aku Aldi. Oh iya. Kok Ibu Faisal? Ibu Faisal Eko. Itu mau apa aja Ibu Faisal? Lanjut. Sal, sebut namamu dulu biar kamu kelebar ke orang lain. Lengkap apa dosa? Nggak usah. Namamu yang tadi siapa? Faisal Mada Pratama, kan kepanjangan nama panggilan aja. Oke, apa? Contohin Nani. Ayo, paham. Jelek kami dilihat saya ngomongin video kan Yo. orang nih. Contoh nih. Ibu Faisal. Dimulai dari Kan kamu Katakan sebut aku. Iya. Mulai dari Elma ke Rina. Elma Rina. Rina. Tadi mau bilang nama Rina. Eko. Heeh. Eko. Aldi. Faisal. Kadung.
Paham. Ya, jadi nama dulu disebutkan, baru dilempar ke temannya yang mau dikasih gamesnya itu. Tangan sama ininya menyesuaikan gerakan temannya. Paham? Paham, Bu. Kita Ini ulangi sudah sekali mulai. lagi. Kita ulangi ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Konsentrasi Dimulai dari Ibu. Ibu Rina. Ayo kaku aja. Terus Sal, belum suruh berhenti Sal. Kedua ini kan coba deh, aku bingung. Oke. Ulangi 1, 2, 3. Konsentrasi Dimulai dari Ibu. Ibu Faisal. Faisal Eko. Kok Oh iya. Lupa. bisa tukar Aldi. Lupa. Ulang. Ulangi ya. Langsung Pak, aja. ini mau ngikutin ini apa? Mau gitu aku juga bingung. Nggak menyesuaikan. Ulang. Langsung dari kamu aja Sal, biar nggak lama ulang. Nggak bisa susah motongnya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai dari Ibu Faisal. Faisal Aldi. Faisal Aldi Eko. Bagi. Salah, Jo. Salah. Aldi Rina. Oh, Aldi Rina. Kukira dari awal lagi. Enggak dari awal lagi. Baru Aldi Rina, Rina Elma Ibu kayak gitu. Emang iya pas ngomong ada tepuk tangannya, tapi pas Ya kan kamu juga ngerti konsentrasi. konsentrasi. Aku tunggu yuk cu aku. Oke, Ulangi. ulangi. Dari Eko aja ya. Jangan. Enggak langsung Aldi Rina kamu langsung gitu aja Oh, nanti iya, langsung. Jadi kita nggak kelamaan. Tuh, Berarti 2, 3. Konsentrasi. dimulai dari kok. Kok. Aduh. Apakah dosennya nggak ngerti toh? Masa ngedengerin dari awal? Coba 1, 2, 3 langsung aja. Kamu langsung Aldi Rina ya. 1, 2, 3. Aldi Rina. Rina. Elma Ibu. Hore. Jadi itu gamesnya gimana? Mau diulang lagi kan? Oh, tidak, Bu. Tidak. Terima kasih banyak, Bu. Cukup, Bu. Oke, selanjutnya Tidur. bagaimana? Apakah kalian kok kamu blaring? Oke, selanjutnya bagaimana? Apakah kalian sudah siap masuk di tahap kegiatan bimbingan kelompok? Siap. Sudah, Coba, Bu. Bu. Sudah siap ya, bagus sekali. Baik, di sini kita akan masuk ke tahap kegiatan. Nah, baiklah adik-adik sekalian, hari ini kita sudah sesuai dengan tema kita yaitu berdiskusi dan Dalam asrama dia keluar mau tahu. Sebuah apel. kamu di sini kok dia Kalau nggak ada kamera. apel itu enggak keluar. Disentuh aja, Pak. Perawatan dalam asramanya diam. Enggak ada kena matahari Iya, sedikit makanya pun enggak ada. Maba, Oh, Maaf, gosong-gosong Pak. rinding. Kayak Oke, kayak udah aku ya. nih rambutnya. udah di videoin? Sudah, Bu. Sudah, Mbak. Bu. Coba lihat soal pas nggak? Oh, pas. Udah lihat. Sudah. Berapa lek kalah? Kok lek lu mau terusan? Kan pakai tok. Juga suka. 1, 2, 3. Faisal membelakang agak sini kamera. nasi ya, geser. Tuh. Udah ya, kamu mau makan. Boleh. Udah ya. Oke. Batu. Loh, pacarmu loh. Oh. 1, 2, 3. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang perencanaan karir di masa depan. Kenapa? Karena Ibu lihat adik-adik semua ini sangat memerlukan nih rencana karir buat masa depannya nanti gimana ya kan? Ya, Saya mau kawin belum sembuh. kan semuanya harus ada proses ya. Kawin bisa kapan aja. Iya Kak. benar. Proses juga itu. Nah, jadi selanjutnya di sini Ibu akan membacakan materi tentang perencanaan karir ya. Di sini juga Ibu udah menyiapkan media yang namanya medianya ini adalah Ini masak. kantong karir. Ini kantong karir. Kenapa Ibu Iya. memilih kantong karir? Kenapa, Bu? Karena ini sangat efektif dan dapat digunakan di mana saja. Gitu ya, Bu. Nanti Ibu akan menjelaskan. Kita lebih ke materi terlebih dahulu ya. Oke.
Oke, nah Masa depan mau beli arti dan pentingnya karir. apa? Oleh karir atau pekerjaan yang layak dan sesuai harapan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang sehat. Dimanapun dan kapanpun mereka berada, betapa orang yang akan merasa sangat susah dan gelisah jika tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Paham kan sampai sini? Orang yang misalnya kita lulus SMA misalnya, Ya, Bu. kita udah lulus di sekolah menengah akhir, terus kita masih bingung dan gak jelas nih mau ngapain aja gitu ya kan. Nah ini lebih ke orang yang susah, lebih gelisah dan tidak memiliki pekerjaan jelas. Apalagi kalau sampai menjadi pengangguran, pasti di sini ibu yakin kalian gak ada yang mau ya jadi pengangguran. Nah selanjutnya di sini selain arti pentingnya, di sini juga banyak orang yang mengalami stres, frustasi dalam kehidupan ini karena masalah pekerjaan. Menghadapi karir yang gemilang tidak didapatkan hanya dengan melewati proses semalam. Jadi semua itu butuh proses yang panjang. Ia membutuhkan kerja keras, aktualisasi diri yang mendalam, dan kemauan yang terus untuk belajar. Mengatakan orang yang berhasil pada umumnya akan melakukan analisa serta mengetahui apa yang menjadi tujuan karirnya, apa rencana serta tindak yang akan diambil untuk mencapai karir yang diharapkan. Jadi seseorang yang ingin masa depannya cerah itu pasti melewati masalah-masalah atau bisa dikatakan proses yang sangat panjang sekali ya. Nah di sini ada pengertian karir, di mana karir itu merupakan suatu kata dari bahasa Belanda yaitu karir, yang artinya adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan. Seseorang ini juga biasa berarti jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Biasanya pekerjaan yang dimaksud itu adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa gaji maupun uang. Nah selanjutnya, pekerjaan tidak serta-merta merupakan karir. Jadi tidak semua pekerjaan itu merupakan karir, bukan ya. Nah kata misalnya pekerjaan Tukang bangunan. ya itu kan berarti karir, kan nggak mungkin kalian merencanakan karir untuk menjadi tukang bangunan, tapi kan Arsitek. bisa aja ya kan. Kata dari tukang bangunan sama arsitek, nah itu menunjukkan pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, bisa nggak sih dia. Sedangkan kata karir atau karir lebih menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang diketahui dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi panggilan hidup ya, Saya kira panggilan bukan Tuhan. panggilan alam. Nah, apa itu perencanaan karir? Mungkin dari kalian tuh taunya perencanaan karir ini cuma garis besar aja ya, kayak ya udah rencanain karir doang gitu. Padahal karir ini adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasarkan pada profesi atau potensi, minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun kuantitas kesejahteraan. Di sini juga ada manfaat perencanaan karir. Ada beberapa manfaat dari perencanaan karir, yang diantaranya yaitu untuk mengembangkan pegawai yang nantinya dapat dipromosikan untuk naik jabatan. Yang kedua, untuk melihat potensi yang dimiliki oleh pegawai. Yang ketiga, untuk memuaskan kebutuhan para pegawai. Dan yang terakhir, untuk membantu melaksanakan rencana kegiatan organisasi. Kenapa sih perlu adanya perencanaan karir? Karena untuk mencapai sesuatu yang dianggap akan membuat bahagia itu atau senang, untuk mencapai sesuatu yang memang dianggap berharga, dan untuk mempelajari hal-hal yang baru, serta untuk mengembangkan dan melatih kemampuan. Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan karir itu ada apa saja sih Bu? Nah di sini ada faktor sosial yang meliputi faktor kelompok sekunder. Faktor kelompok sekunder itu juga memiliki beberapa, yaitu baik politik, ahli, serikat kerja, dan lain sebagainya. Ada juga faktor individu ya. Nah dari beberapa faktor seseorang individu itu sendiri yang dapat mempengaruhi pada perkembangan karirnya. Jadi dimanapun kalian merencanakan karir kalian pada masa depan,
gimana pun kalian mau mencapai cita kalian tuh tergantung dari diri kalian sendiri. Orang lain itu hanya bisa memberikan motivasi, memberikan arahan saja, tidak bisa ikut campur kalau kalian udah mau mengambil karir kalian di masa depan nanti. Itu hanya dari diri sendiri. Iya. Jadi dalam proses merencanakan karir ini, yang pertama dari diri kalian sendiri. Jangan lupa kalian juga harus melihat masalah keuangan kalian. Kenapa? Kita harus bergaya sesuai dengan kemampuan kita. Ada Bukan pepatah, kemauan kita. ada pepatah yang mengatakan seperti itu ya. Nah, jadi di sini Ibu udah membuat media yaitu kantong karir. Ini mudah banget digunakan. Jadi nanti kalian akan mengambil ya. Kalian akan mengambil sehelai kertas, satu orang satu. Nanti kalau kalian sudah mengambil kertas ini yang berisikan, saya berisikan universitas, itu artinya kalian kuliah ya. Karena ini secara acak menurut ini. Nah, ini semisalnya adik-adik di sini yang menggunakan ini dan dapatnya itu adalah kuliah. Jadi di sini kan udah terdapat kuliah. Nah, jelas kuliah tuh ada jurusan apa aja sih Bu? Di sini ada dokter, yang mau jadi dokter. Nanti kalian bebas memilih ini, tapi untuk gonjangan ini hanya menentukan apakah kalian kuliah dan kerja. Nah, jadi di sini ada dokter, ada guru, ada pemerintah, perawat. Apabila kalian dapat lembar kertas yang bertuliskan kuliah, apa kerja? Otomatis di sini ada tentara, ada seorang pilot, ada juga polisi, ada pengusaha dan ada pramugari. Aku banget. Jadi, semisal kalian udah mengambilkan kertas ini, mendapatkan informasi tentang pekerjaan atau informasi mengenai profesi-profesi ini, kalian apabila menurut kalian itu, bila kalian udah mendapatkan informasi tentang beberapa profesi ini, kalian bisa mengambil kertas apabila itu sesuai ya. Di sini ada pertanyaan, nanti akan kalian jawab sendiri. Di sini ada ya tidak apabila kalian tidak sesuai. Nah, terakhir kalian akan mengambil kertas di kotak motivasi yang akan kalian bacakan secara keras. Paham? Paham Bu. Langsung ya, dari Alma dulu. Aduh. Gak apa, nanti bisa jelaskan lagi. Paham Bu? Paham aja. Ini ya. Gimana jalan? Saya aja 2 hari ini nggak selesai. Silakan. Langsung aku mau baca. Enggak. Dibuka dulu kertasnya, isinya tulisannya apa? Kuliah. Coba lagi. Kuliah. Selanjutnya. Kuliah. Tuh. Aku kuliah. Apaan? Oh, kalau nggak ada ini. Iya Bu, kuliah Bu. Oke, kuliah. Semisalnya ada Alma kuliah, mau kuliah di jurusan apa? Perguruan. Perguruan Tinggi. tinggi. Iya, guru ya berarti. Iya. Silakan ambil. Di sini nanti ada mungkin ada Alma belum mengetahui ya informasi tentang guru. Silakan Kuliah. buka apa tulisannya. Mengajar adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membantu atau memudahkan siswa melakukan kegiatan belajar. Nah, paham nggak artinya apa? Ya, paham Bu. Oke, jadi mungkin dapat Ibu simpulkan bahwa guru itu memang kewajibannya adalah mengajar ya. Iya, memberi ilmu kan Bu. Ya, betul sekali. Nah, untuk Adik Elma, apakah itu sesuai dengan karir yang selama ini Adik Elma inginkan? Apabila udah sesuai, silahkan ambil lembar. Bagaimana cara Anda mewujudkan karir Anda? Bagaimana caranya Adik Elma mewujudkan karir di masa depan Adik Elma? Seperti tadi kan guru nih, sesuai ternyata. Gimana nih cara mewujudkan cita-citanya Adik Elma untuk menjadi seorang guru? Ya lebih belajar lebih baik lagi. Kita kan kuliah, harusnya kita mengambil profesi itu emang benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan saya harus belajar hal itu. Terima kasih untuk Adik Elma, silahkan. Ya, kita ke Ibu ya, kita taruh di tengah. Selanjutnya Adik Arina. Tadi apa? Kerja atau kuliah? Kuliah. Silahkan dipilih mau kuliah di Kerja itu cok. Silahkan dibaca. Menjaga pasien dengan merawat kondisi tubuh pasien dan memastikan kondisinya baik, seperti mengganti popok, mengganti bajunya dan lain-lain. Berarti Arina udah mulai memahami ya? Ya, apa itu sudah. maksudnya?
Nah, apakah itu sesuai dengan karir adiknya? Sesuai. Silakan ambil. Lama. Bagaimana cara Anda mewujudkan karir Anda? Gimana caranya? Caranya tuh belajar lebih giat lagi supaya bisa kuliah di kuliah perawat. Oke, bagus ya. Nah, untuk adik Eko tadi Aldi Kerja. kerja, oke, mau pilih kerja di pengusaha, Iya. silahkan diambil. Eko maju. Terus sama. Tukar. Aku gak bisa jawab ini. Jawab lama pas lama. Iya, sembarangan. Pengusaha, kalau kamu jadi pengusaha apa, bensin atau apa? Ikan Bisa lele. merubah dunia dengan aspek. Sudah ya pemilihan. Kan pengusaha itu intinya uang dengan uang kan? Semua tentang uang. Oh. Sudah pemilihan. Nah, bentar. Baik, silahkan kepada Banyak saudari emosi Eko. aku. Ya, Ya, silahkan diambil. selamat Anda beruntung. Silahkan dibaca. Bisa merubah dunia dengan aspek tujuan pengusaha tersebut untuk mengurangi tingkat pengangguran di daerah bahkan negara tersebut. Nah, apakah udah memahami itu apa artinya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Jadi pada intinya pengusaha itu ya, dia pasti ingin mengurangi tingkat pengangguran gitu ya. Nah, apakah sesuai atau tidak? Silahkan diambil. Sesuai maksudnya Bu. Sesuai itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Oh. Beda-beda. Ya, silahkan. Kok pengacara? Apakah Anda belum menemukan karir yang sesuai dengan Anda? Gimana? Apakah udah sesuai atau belum? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Kalau belum tahan dulu. Berarti kita bakal bisa melakukan konseling setelah ini. Nah, mungkin saudara Faisal, saya Kuliah. persilahkan. Kuliah ya, mau kuliah Kerja. jurusan apa? Ini Bu, Pemerintahan, silahkan diambil. kepo ya. Perintahan yang ada di kedinasan di Perkantoran. Oke, paham ya maksudnya? Paham sekali Bu, paham. Oke, bagus. Gimana, apakah sesuai? atau Sesuai, Bu, tidak? sesuai. Sesuai, silahkan diambil. Bagaimana cara Anda mewujudkan karir Anda? Cara mewujudkannya saya mendaftar ke ini. Ya, selain itu apakah ada usaha lain selain mendaftar aja? Cuma mendaftar ya. Bu. Jadi sambil diiringi dengan usaha yang lain ya. Iya Bu. Nah, jadi untuk adik-adik semuanya, kakak sudah mendapatkan beberapa karir dan alhamdulillah ya banyak yang sesuai Alhamdulillah. banget sama Iya, yang Bu. kalian inginkan. Mungkin untuk saudari Eko belum sesuai. Nah, selanjutnya silakan satu persatu untuk mengambil kertas yang ada di kotak motivasi. Nanti silakan dibaca keras-keras mungkin dari adik Alman dulu. Saudari Eko. Silakan dibaca keras-keras. Masa depan memberi penghargaan bagi mereka yang terus maju. Saya tidak punya waktu untuk mengasihi diri sendiri. Saya tidak punya waktu untuk mengeluh. Saya tidak akan teruskan. Barack Obama. Oke, jadi itu motivasi yang diberikan oleh Barack Obama. Jadi nggak ada waktu buat mengeluh demi menggapai karir kalian masing-masing. Siap. Laksanakan. Memiliki impian yang tinggi. Keras Bu. Miliki impian yang tinggi sebab impian akan membangkitkan motivasi Anda untuk bertindak. Mungkin, Faisal, Aku ditahan. salah pilih pintar. Sudah lama. Setiap mimpi besar dimulai dengan seorang pemimpi. Ingatlah selalu kamu memiliki kekuatan, kesabaran, dan hasrat untuk meraih bintang-bintang untuk mengubah dunia. Oke, jadi itu motivasi yang udah Ibu berikan kepada kalian. Oke, terima kasih untuk adik-adik karena kalian udah menyempatkan waktu. Sama-sama Bu. Ya, kita sudah bermain. Mengendalikan emosi. Iya. Bu. Aduh, Sal. Tinggal dikit lagi. Terima kasih ya. Iya, Cok. Terima kasih untuk adik Faisal. Coba ditahan 1, 2, 3 gitu loh. Ben enak Tarik nafas. motongnya. 1, 2, 3. Baik, terima
terima kasih kepada adik-adik semuanya karena kita udah menggunakan kantong karir ini untuk menemukan karir-karir yang kalian inginkan. Alhamdulillah banget banyak karir kalian yang udah sesuai ya. Nah, baiklah adik-adik, sesuai dengan kesepakatan kita hari ini bahwa kurang lebih 45 menit Ibu rasa pertemuan kita sudah cukup, maka yang berikutnya adalah Ibu ingin melihat apa yang didapatkan oleh adik-adik dalam proses bimbingan kelompok hari ini. Nah, selanjutnya apakah pertemuan hari ini menyenangkan? Ya, sangat, Bu. Senang banget, Sangat. Apakah pertemuan ini kita akan lanjutkan lagi minggu depan dengan topik lain dan dengan kelompok yang sama, atau dicukupkan pertemuan kita hari ini? Cukupkan, Bu. Ya, bisa Bu Cukupkan. dilanjutkan. Di minggu depan dan dicukupkan untuk hari ini ya. Iya, Bu. Oke, baiklah. Kita akhiri di sini. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya aja, Bu. Silakan. Sebelum mengakhiri bimbingan ini, marilah kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada adik-adik. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, baik kata ataupun perbuatan. Semoga kita selalu sehat Iya, dan Bu. dilindungi Amin. Allah ya. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.